Hai Taurus, kembali lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. September ini ada apa dengan Taurus? Kita langsung aja lihat ya. Highlight di bulan ini ada gerhana bulan di Pisces. Kita lihat dampaknya buat Taurus, dan mungkin kalau emang berdampak juga tergantung dari kartunya keluar apa enggak ya kan. Kalau emang gue inget juga gue jelasin. Yang jelas ada Pluto tanggal 1 balik ke Capricorn untuk terakhir kali karena dia masih retrograde. Juga Uranus ya, yang dia retrograde di Taurus ya. Apalagi New Moon di Virgo ya kan, New Moon bulan baru di Virgo. Nah, kita lihat, oh ya, ada aspek-aspek lain yang memang dengan gerhana bulan di Pisces dia konjang ya, dia bersanding dengan si Neptune plus Uranus yang konflik dengan Merkuri. Bahasa planet gue agak bikin ribet nggak sih? Ya ntar kalau emang kalian harus tahu, gue akan jelasin berdasarkan kartu-kartu yang keluar. Seperti biasa, Taurus, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Dan cross watcher kalian welcome untuk join, karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa, nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign, rising atau ascendant sign kalian ya. Taurus September 2024, apa yang Taurus perlu ketahui dan petunjuk juga saran untuk Taurus di bulan September itu apa sih? September 2024 Taurus. Tema kalian bulan ini The Seven of Cups. Energi kalian saat ini Three of Wands. Apa yang kalian perlu syukuri dan pertahankan? L'Amour, The Lovers. Apa yang kalian perlu let go, lepaskan? Seven of Pentacles. Rintangan atau challenge kalian di bulan ini Eight of Cups. Saran dan petunjuk untuk Taurus di bulan September ini The Strength. Under the deck Six of Swords. Okay. Tema kalian di bulan ini Seven of Cups. Kalian punya banyak pilihan dan kalian bingung mau gimana, ya kan? Mana yang dipilih gitu kan. Ini energinya Scorpio. Ya, mungkin kalian dealing dengan Scorpio, atau kalian juga punya aspek lain dalam diri kalian yang Scorpio itu bergejolak ya kan. Anyway, ini energi Scorpio. Venus masuk ke Scorpio itu tanggal 23 akhir bulan. Nggak akhir-akhir banget, cuman ya tanggal 23 dia Venus masuk ke Scorpio. Karena ini Seven of Cups, ini bicara tentang elemen air. Sifatnya emosional, jadi mungkin kalian punya banyak penggemar ya kan. Jadi kalian bingung ya kan, mau ngambil dari mana nih, mau suka yang itu apa yang itu ya kan, karena sifatnya emosional. Nah, mungkin masih ada yang jomblo atau masih punya banyak pilihan ya kan. Anyway, karena ini energi Scorpio ya, buat Taurus ini memang tentang relationship ya. Kalian bingung tentang relationship kalian sendiri ya. Ini relationship gue mau gue apain sih gitu. Kan kurang lebih gitu deh kan.
Anyway, itu tema kalian ya bulan ini. Dan tema kalian saat ini adalah Three of Wands. Kalian menunggu, dan menunggu. Menunggu saat yang tepat untuk mulai bergerak, membangun ya kan, fondasi yang solid, yang kokoh. Kalian menunggu. Ini kapan nih ombaknya datang gitu kan, supaya gue bisa terjun langsung gitu kan. Ini energinya si Aries, energi Aries yang kalian istilahnya secara timing mungkin 3 hari lagi gitu kan, tapi wait ya kalian nggak tahu kapan nih gitu, mungkin 3 minggu lagi, apapun itu yang kalian nantikan ya. Yang jelas kalian nggak tahu kapan, dan kalian hanya bersiap-siap aja untuk menyiapkan diri. Kalian sibuk menyiapkan diri ya. Anyway, energi awal bulan itu rame dengan masuknya Pluto lagi ke Capricorn tanggal 1 untuk terakhir kalinya. Itu dampaknya buat Taurus adalah tentang pengembangan ya. Tentang pengembangan, tentang pengembangan perluasan ya. Bisa itu bisnis, bisa itu rumah, bisa itu travel, ya kan? Bisa itu pendidikan, ya, entah itu sekolah. Tapi yang jelas di sini karena ini energi Aries itu juga ada Chiron, the wounded healer, ya, masalah healing nih, healing trauma. Jadi waktunya untuk healing nih. Kalian juga siap kok untuk healing. Ya. Kalian siap menyambut. Baiklah, ya kan? Dan ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya perbedaan itu, bagaimana kalian mengatasinya. Kalian akan dihadapkan lagi pada hal-hal yang sifatnya kalian sudah ingin move on, tapi kalian butuh healing nih gitu. Ini poin terakhir nih, ini sesi terakhir nih, kesempatan kalian untuk memperbaiki atau mengakhiri. Jadi kalau kalian ada yang ingin healing, ini general reading ya. Kalau kalian butuh personal reading, kalian bisa cek di box description gue, itu ada link ke WA gue langsung. Bas aja, mau nanya apa juga terserah. Anyway, dan tanggal 2 Uranus itu dia retrograde di Taurus. Jadi kalian diminta kontemplasi lagi tentang, karena Uranus itu juga dia konflik dengan Merkuri ya. Uranus itu tentang kebebasan kita, dan Merkuri itu tentang sudut pandang kita sendiri, persepsi kita, perspektif kita ya, cara kita berpikir, dan juga pengetahuan dan wawasan kita sendiri yang kita dapatkan hingga saat ini ya. Itu konflik. Nah, apa yang sudah kalian barter dengan kebebasan kalian untuk rasa aman dan nyaman yang kalian inginkan. Kita sering itu, sadari nggak sadari ya, kita sering itu ngebarter kebebasan kita dengan apapun itu yang namanya nyaman dan aman. Jadi dengan Uranus yang konflik dengan Merkuri ya, dan Uranus yang retrograde, kita diminta untuk mencermati itu, refleksi ya, renungi. Dan New Moon di Virgo itu tentang kesehari-harian kita ya. Bagaimana kita juga dalam hidup kita sebagai dedikasi kita dalam hidup melayani itu seperti apa, servis kita ya. Dan kesehatan kita sendiri, itu energi New Moon. New Moon itu konotasinya dengan semangat baru ya.
Dan untuk Taurus, new moon di Virgo itu tentang anak, bagaimana kalian melayani anak, ya. Tentang bagaimana memperlakukan anak dan bagaimana kalian mengekspresikan diri, dan juga tentang bagaimana di relationship ya. Jadi kalian punya semangat baru atau cara mengekspresikan yang baru gitu ya, dalam menghadapi anak, kan ya. Atau bagaimana kalian melihat masa kecil kalian sendiri, karena Uranus itu juga tiba-tiba dapat gitu aha moment ya, dapat aha moment karena kita merenungi itu, karena gue dulu kayak gini makanya gue gini gitu, kurang lebih dapat insight yang baru yang selama ini nggak pernah kepikiran mungkin gitu ya. Itu contoh. Dan tanggal 4 Mars masuk ke Cancer, ninggalin Gemini. Nah, Mars di Cancer juga nggak nyaman karena Mars elemen api, Cancer elemen air. Jadi kita dalam bertindak atau bereaksi itu sangat-sangat terkondisikan oleh sisi emosional kita. Jadi selama energi Mars di Cancer ini ya, selama 1,5 bulan ya, 1,5 bulan ini, ada baiknya kita untuk mengambil keputusan itu nggak terlalu impulsif, karena sangat-sangat terkondisikan oleh sisi emosional kita ya. Nah, kartu ketiga kalian dapat The Lovers. The Lovers ini energi Gemini. Energi Gemini. Memang mungkin ini untuk beberapa dari kalian ya, sangat spesifik, kalian bingung untuk memilih. Bagaimana kalian harus bersikap. Dan ini juga tentang bagaimana kalian menaruh prioritas, memberi nilai, gitu. Memberikan prioritas diri kalian sendiri apa anak, diri kalian sendiri dulu atau suami. Apa yang bernilai buat kalian? Kalian diminta untuk milih. Jadi kalian diminta untuk bersikap lah, untuk mempunyai sikap. Ini sebagai kartu ketiga ini ya. Ini sebenarnya apa yang kalian perlu pertahankan, apa yang kalian perlu syukuri. Jadi kalau kalian saat ini bingung bagaimana harus bersikap, ya jalanin aja. Kalian jalanin aja dulu, nggak harus benar-benar bersikap sebenarnya. Cuman memang kalian yang perlu kalian sadari adalah mungkin kalian bingung gitu ya, kalian bingung ini gue harus bersikap kayak gimana gitu ya, nggak usah dipikirin, jalanin aja. Itu maksudnya, pertahankan. Merkuri masih ada karena bicara tentang Gemini, kita bicara tentang Merkuri ya. Karena ruler planetnya Gemini itu Merkuri. Merkuri masih ada di Leo. Dia masuk ke Virgo tanggal 9. Nah, ketika Merkuri masuk ke Virgo, itu dampaknya buat Taurus itu ya tentang bagaimana kalian menghadapi anak-anak ya.
tentang anak-anak, dan juga ya kalian diminta untuk merenungi lagi sih. Namanya Merkuri di Virgo juga di rumahnya soalnya. Ya, semua kekhawatiran kalian tentang anak-anak itu nggak lepas dari bagaimana masa kecil kalian juga. Ya. Dan kalian harus bersyukur dengan apapun yang pengalaman kalian itu sendiri yang membentuk kalian sekarang seperti apa kan. Jangan itu dijadikan momok gitu aja. Jangan itu jadi bahan kekhawatiran kalian gitu. Bukan trauma. Anyway, apa yang kalian harus let go? Apa yang kalian harus let go? Itu ada Seven of Pentacles. Ini energi Capricorn. Kalian menimbang-nimbang, ya, kalian mikirin, ini gue udah sejauh ini ya kan, gitu. Ini kedepannya kayak gimana ya, gitu. Itu yang kalian harus, nggak perlu kalian pikirin. Kalian siap aja, membangun kesiapan kalian untuk membangun apapun itu yang sedang kalian bangun. Ya. Totalitas gitu, kalian diminta totalitasnya untuk membangun. Itu aja, nggak usah mikirin jauh dulu gitu loh. Ya, ini Seven of Pentacles nih energinya Taurus itu sendiri. Bagaimana kalian ingin membangun citra diri kalian sendiri. Kalau kalian ntar dilihat gini, ntar dipikirin gini gitu, nggak perlu gitu, let go aja. Delete gue aja nih. Ya mungkin kalian lagi menimbang-nimbang kebebasan kalian sendiri ya. Wow. Karena bicara tentang kebebasan, gue ngomong tentang Uranus yang retrograde. Bagaimana ya? Nggak usah terlalu dipikirin, jalanin, kurang lebih gitu. Itu saran dari gue aja. Tantangan untuk kalian atau challenge kalian di bulan ini adalah melepaskan segala sesuatu yang sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan emosional kalian. Itu tantangan kalian ya. Segala sesuatu, entah itu seseorang ya, entah itu pekerjaan, entah itu status, apapun itu yang kalau memang udah nggak sejalan, udah nggak selaras sama kalian ya, secara emosional, tinggalkan. Nah, itu tantangan kalian. Nah, ini energi Pisces. Ini energi Pisces. Buat Taurus itu pertemanan, network, lingkungan ya, yang lama-lama, yang masih kalian mungkin masih merasa terikat, sadari atau nggak sadarin ya, itu agak sulit mungkin ya untuk kalian tinggalkan. Mungkin mantan, mungkin acquaintances ya. Anyway, ada gerhana bulan di Pisces nih, energi Pisces ya. Gerhana bulan di Pisces itu sangat emosional ya. Itu siklus yang memang sudah harus diakhiri, kurang lebih gitu. Jadi gerhana bulan di Pisces itu, gerhana bulan itu sifatnya kita diminta untuk merenungi 6 bulan kemarin ke belakang ya. Dan dari setelah kita merenungi itu ya, apa yang ingin kita bangun untuk 6 bulan ke depan gitu. Dan ini tentang sifatnya emosional. Secara emosional, apa yang ingin lo bangun gitu, apa yang ingin kita ya, apa yang ingin kalian bentuk, karena berangkatnya dari situ. Perasaan yang kayak gimana sih yang pengen lo bangun gitu. Dan New Moon di Virgo itu membuka portal ya, supaya kita juga bisa melihat, karena nanti Januari itu North Node sama South Node pindah ke aksisnya Virgo sama Pisces ya. North Node itu kan istilahnya fokus kita ya, fokus kita ke depannya gitu. Sedangkan South Node itu yang sudah kita kenali secara ngelotok gitu.
Jadi ntar kita dapat penglihatan gitu, kita dapat dikasih chip gitu, kasih chip, dikasih preview ke depannya tuh kayak gimana gitu, tahun depan tuh kayak gimana. Oke. Dan saran dan petunjuk untuk Taurus di bulan ini adalah the strength. Kalian diminta untuk membangun kekuatan dan kepercayaan diri dalam diri kalian sendiri ya, membangun kekuatan itu dan lebih mengekspresikan diri untuk bisa menjadi yang tegar gitu. Nah ini karena ini energi Leo, mengingatkan gue pada saat ini Merkuri masih ada di Leo. Saat gue baca ini Merkuri masih ada di Leo ya, dia belum masuk ke Virgo, yang mana itu agak meledak-ledak sih kita dalam mengekspresikan diri ya. Jadi coba ditahan gitu, coba ditahan. Dan sangat ekspresif soalnya kalau Merkuri di Leo, itu energinya ya. Di rumah lah atau gimana ya, di keluarga, di rumah tangga ya, coba ditahan. Cara bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian itu, gitu maksudnya. Sedangkan alam bawah sadar kalian, Six of Swords, ini energi Aquarius. Kalian mencoba untuk move on gitu dari apapun yang sudah terjadi, ya udahlah gitu. Gue pingin kalian cuma ingin membawa yang pelajaran-pelajaran, pengalaman-pengalaman yang lalu itu untuk jadi bekal di tempat yang baru mungkin gitu ya. Karena ini energi Aquarius, ini tentang membangun status yang baru mungkin ya, status yang baru, entah itu pekerjaan, entah itu pernikahan ya. Ini juga tentang karir, tentang visi jangka panjang kalian ya. Oke. Dan memang di akhir bulan itu energinya adalah Venus masuk ke Libra, dan kita masuk ke seasonal Libra tanggal 22, tanggal 23-nya Venus masuk ke Libra. Itu oke banget ya. Venus masuk ke Libra artinya dia pulang ke rumahnya, karena Libra itu is all about love gitu kan, pulang ke rumahnya. Jadi oke banget, pertahankan ya relationship kalian mungkin. Jadi ya. Dan terakhir Merkuri juga masuk ke Libra, kalian akan lebih diplomatis ya. Saran untuk bisa lebih diplomatis, gak terlalu ekspresif mungkin ya. Oke. Segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share.